Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ngan Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wasa'a ala ngiyalihi fi yaumi Asyura wassa'allahu alaihi fi sanatihi kulliha. Para pemirsa, namanya para alumni, para wali santri, siapapun dan dimanapun kamu jenengan berada yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan puasa kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada sore hari ini yaitu tentang tradisi di bulan Suro. Tradisi atau kebiasaan amaliyah di bulan Suro, utamanya 10 Suro, dan juga ada sebagian orang-orang yang merayakan atau mengadakan bentuk acara ritual tertentu di malam 1 Suro. Nah, pada kesempatan ini akan kita jelaskan tentang perayaan tersebut, baik yang menyangkut 1 Suro dan 10 Suro. Para pemirsa rahimakumullah, pertama kita akan menyikapi tentang tradisi yang dilaksanakan baik oleh orang NU atau non-NU, utamanya orang Jawa. Ini ketika datang bulan Suro, atau bulan Muharram, ini kebanyakan orang Islam, orang-orang Jawa tentunya menyambut dengan sukacita, karena ada tradisi-tradisi, ritual-ritual yang selalu diadakan di bulan tersebut. Kemudian perlu kita maklumi bersama 1 Suro atau 1 Muharram ini sebenarnya bentuk tahun yang berbeda mulanya. Kalau 1 Muharram ini diawali dengan hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Kemudian kalau Suro, kata Suro ini sebenarnya khas produk Indonesia yang dulu mungkin lebih tepat disebut khas Nusantara. Jadi kata Suro itu diciptakan oleh Sultan Agung Adi Prabu, siapa itu? Pokoknya diciptakan oleh Sultan Agung. Kemudian berupaya untuk menyatukan tahun Jawa dengan tahun baru Hijriah. Nah, kemudian menjadi satu, dan perayaannya ini juga tidak bisa terpisahkan antara 1 Muharram dan 1 Suro. Nah, berbagai macam bentuk perayaan yang dilakukan pada 1 Suro. Di antaranya yang dilaksanakan di daerah kita, utamanya di Jawa, ini biasanya kalau malam 1 Suro ini ada istilahnya melekan, ada puasa bisu, ada
mengelilingi keraton mana itu Yogyakarta, ada memandikan benda-benda pusaka, ada mengiring kerbau bule, ada sedekah bumi, ada apa tadi, james pusaka atau memandikan merawat pusaka-pusaka yang dianggap keramat. Nah, dari sekian bentuk ritual-ritual ini ada yang tidak menyalahi syar'i, ada yang perlu diluruskan. Artinya tinggal nanti bentuk keyakinannya seperti apa. Nah, untuk melean menyambut malam 1 Suro, karena ini ya biasanya dianggap keramat Suro itu oleh orang-orang Jawa, sehingga di budaya Jawa hampir tidak kita temukan orang mengadakan perayaan pernikahan. Hampir tidak kita temukan orang mengadakan perayaan pernikahan atau khitanan atau pindah rumah. Ini hampir tidak kita temukan karena dianggapnya itu keramat, dianggapnya itu bulan yang keramat. Bahkan manakala orang yang melakukannya akan mendapatkan apa ya, semacam balasan tidak baik. Nah, ini saya kira mitos, dan itu ya tidak perlu kita percaya terhadap hal yang seperti itu. Pada intinya Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukan segala sesuatunya. Kemudian ritual seperti melean, saya kira sebatas meleannya itu diisi dengan hal yang positif seperti berzikir, baca Al-Qur'an, bertafakkur, kemudian bersilaturahim. Saya kira tidak ada masalah dengan syar'inya, boleh-boleh saja. Tapi kalau meleannya dengan diisi hal-hal yang tidak baik, yang berbau syirik atau khurafat, misalnya meleannya diisi dengan remian, diisi dengan tripingan, ini tentunya menyalahi aturan syar'i. Nah, kemudian kalau meleannya misalkan ada pakai wewangi-wewangi tertentu seperti membakar menyan atau yang lain, wewangian yang lain, dupa. Nah, ini kita masyarakat Jawa biasanya menganggapnya kalau orang membakar menyan ini mengundang setan atau mengundang arwah. Sebenarnya tidaklah semua bisa digebayai seperti itu. Karena kalau kita waktu haji, atau mungkin ada di antara kita yang pernah berjalan-jalan ke Mesir atau ke Arab Saudi, ke Mekah, ke Madinah, ke pasar-pasarnya, ini banyak sekali kemenyan, bahkan menyan Arab baunya kayaknya lebih tajam itu. Saya melihat sendiri banyak sekali dijual di pasaran, dan biasa orang membakarnya di depan toko, di depan biasa orang membakarnya, dan itu memang dibuatlah untuk sebagai pengharum. Dan bahkan di kalangan tertentu itu pengharum bukan pakai menyan, pakai kayu gaharu yang harganya sangat mahal. Ini menurut cerita ada sampai 40 juta per kilonya. Nah, jadi bukannya menyalahi aturan. Kalau di Indonesia masyarakat Jawa pakai menyan. Kenapa pakai menyan? Ya karena untuk beli yang seperti gaharu saya kira keberatan. Maka yang murah ya pakai menyan. Tinggal itu kita yang memakainya. Kalau kita hanya sekedar pakai wewangian, harum-haruman, ini tidak masalah. Enggak masalah. Kata Imam Syafi'i, man toba nafsu zatakluhu,
Kalau orang itu berpenampilan fresh, wangi, baunya wangi, harum, zata akluhu, akalnya bertambah. Jadi akalnya bertambah. Malaikat pun sukanya dengan hal-hal yang berbau wangi. Nah, tapi kalau melean diisi dengan ritual-ritual tertentu yang di situ berkolaborasi, misalkan dengan jin, dengan setan, dengan makhluk-makhluk gaib yang tanda kutip dia tidak islami, genderuwo dan sebagainya, saya yakin hal itu dilarang oleh agama. Kemudian ini tidak semua saya kupas, yang sering-sering saja. Kemudian di bulan Suro biasanya tanggal 1 ada istilah di situ sedekah bumi, ada istilah itu bersih desa, yang tujuannya mungkin di berbagai daerah itu ya berbeda-beda. Tujuan awal itu saya pernah dengar cerita bersih desa itu ada yang dengan menyembelih kerbau, menyembelih kambing, kemudian kepalanya ditanam di situ karena mungkin memberi sesaji kepada makhluk-makhluk gaib yang dianggap punya kekuatan gaib. Lah, yang seperti itu tidak boleh. Tidak boleh kita memubadirkan harta. Tidak boleh yang seperti itu. Yang boleh apa? Silahkan kita luruskan. Mau sedekah bumi bersih desa, monggo. Tapi tempatnya di jalan tidak apa-apa sementara ditutup. Bahkan orangnya diajak bersama-sama berdoa. Kita rubah caranya, kita rubah budayanya, kita tetap. Tinggal ritualnya kita rubah. Misalkan yang biasanya baca mantra-mantra tertentu, kita ganti dengan baca tahlil, yasin dan seterusnya, dengan istighosah, meminta kepada Allah agar desa kita aman, tentram dari segala bentuk gangguan yang akan mengancamnya. Kita arahkan kepada hal-hal yang positif yang tidak menyalahi aturan. Jangan kita percaya kepada penunggu danyang desa tertentu sehingga kalau kita tidak beleh kebo, tidak dipendem dasen, nanti akan kita celaka, desa kita akan ada huru-hara. Jangan kita percaya seperti itu. Ini pernah terjadi di Mesir. Jadi kita kenal selama ini Sungai Nil, yang sungai itu katakanlah untuk sebagian besar masyarakat bergantung dengan sungai itu kehidupannya. Suatu ketika di zaman Gubernur Amr bin As, sungai itu kering. Nah, tentunya masyarakat kesulitan karena sungai itu kering. Dan budaya di sana untuk menjaga sungai itu agar bisa tetap terus bisa mengalir, harus mengorbankan anak gadis untuk danyang sungai itu. Wah, ini kan budaya yang menyimpang. Kemudian masyarakat ketika sungai Nil kering datang kepada Gubernur Amr bin As mengadukan masalahnya bahwa kalau kita tidak korbankan anak gadis di sungai ini, wah, kita akan kekeringan, sungai Nilnya akan kering, hidup kita bergantung dengan sungai itu. Nah, Amr bin As tidak setuju dengan hal itu. Kemudian masyarakat mendesak, ini kalau tidak kita laksanakan sungai akan kering. Kemudian Amr bin As kirim surat ke Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab, dan Khalifah Umar bin Khattab menanggapinya, apa yang kamu putuskan terhadap rakyatmu sudah benar, artinya ritual semacam itu menyalahi aturan. Kemudian Umar bin Khattab itu menulis surat kepada Sungai Nil. Ini luar biasa. Jadi sungai pun ya bisa diajak komunikasi. Umar bin Khattab menulis surat kepada Sungai Nil, to the Sungai Nil, ya, yang terhormat Sungai Nil. Isi surat setelah beliau menulis amma ba'du,
Isinya seperti ini. Ini dari hamba Allah Umar bin Khattab Amirul Mukminin untuk Sungai Nil. Jika engkau mengalir karena kehendakmu dan perkaramu, wahai Sungai Nil, janganlah kamu mengalir. Jadi janganlah kamu mengalir, kami tidak butuh kamu. Namun jika kamu mengalir karena perintah Allah dan Allah lah yang membuatmu mengalir, saya mohon kepada Allah untuk mengalirkan Sungai Nil kembali. Nah, Amr bin As penasaran dengan surat dari balasan dari Sayyidina Umar. Kok surat suruh nyemplungkan terhadap sungai? Dibacalah isi surat itu oleh Amr bin As. Ternyata kepada Sungai Nil. Kemudian dicelupkanlah surat itu ke Sungai Nil oleh Amr bin As. Setelah itu Sungai Nil kembali mengalir. Artinya kekuatan-kekuatan yang mungkin mengganggu, mengarahkan kepada kita kekuatan selain Allah, manakala kita bersandar kepada Allah, yakinlah semuanya akan kalah dengan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu siapapun yang menjadi pimpinan, yang menjadi tokoh dimanapun, kalau ada budaya bersih desa, sedekah bumi, larung laut dan lain sebagainya, arahkanlah pada sisi yang positif. Kalau memang tidak bisa untuk dihentikan, misalkan larung laut harus membuang makanan-makanan hewan-hewan yang halal yang untuk dimakan, ganti saja menu-menu ikan, tumpengnya mungkin dari sentra dan sebagainya, sehingga tidak mubazir. Niat memberikan sedekah kepada hewan laut. Kemudian sandarkanlah segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa rahimakumullah, saya kira sudah cukup tentang satu surah. Kemudian ada ritual lagi tentang 10 surah. Nah, biasa yang diperingati oleh masyarakat Indonesia, masyarakat khususnya Nahdien, tentang ritual 10 surah. Karena 10 surah ini adalah hari yang mulia, hari di mana kejadian-kejadian yang sangat luar biasa terjadi pada 10 surah. Saya kutip dari kitab I'anatul Talibin Syarah Fathul Mu'in, Faidatun, halaman 267. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla iftarada ala bani Israila sauma yaumin fi sanati wa huwa yaumul asyura. Allah mewajibkan puasa kepada Bani Israel pada satu hari yaumul asyura, bahwa yaumul asyir pada tanggal 10 dari bulan Muharram. Fasumu wa wasau, maka kita diperintahkan untuk berpuasa, dan wa wasau ngalangi yalikum, lakukanlah nafkah di hari itu yang melimpah, kayakanlah keluargamu. Fa innahu man wasa'ala iyalihi wa alihi min mali wasa'allahu alaihi sairosana. Barang siapa yang melampangkan nafkah di hari itu, ini perlu diingat, yang ingin kaya pada tanggal 10 Suro, lapangkanlah nafkah keluargamu. Biasanya terong, sembelih ayam, bahkan sembelih kambing, belikan pakaian, lapangkanlah nafkah keluargamu, niscaya 1 tahun kamu akan dilapangkan rizkimu. Nah, hal senada juga dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab madhab Hambali, kalau nggak salah muridnya siapa itu, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Beliau mengatakan, waqala Ibnu Mansur qultu li Ahmad hal sami'ta fil hadis man wasa'a ala alihi ya wansuru a'usa Allahu alaihi sairosana. Faqala, Imam Ahmad mengatakan, na'am rawahu Sufyan bin Uyainah an Ja'far
Al-Ahmar an Ibrahim bin Muhammad an Ma'an Muntashir wa kana min afdoli ahli zamani annahu balahu annahu man wasa'a sampai akhir. Faqala Ibnu Uyainah, Ibnu Uyainah mengatakan seperti ini dengan hadis itu, jarobna mundu khamsina sanatan. Jadi Ibnu Uyainah itu pernah jarobna, mencoba, bukan mencoba, ini bahkan sampai sekitar 50 tahun Ibnu Uyainah selalu melakukan hal itu. Jarobna mundu khamsina sanatan au sittina sanatan fama ra'ana illa khairon. Saya tidak melihat sesuatu kecuali mandi tenan. Jadi saya ulangi sekali lagi, di antara amalia 10 surah yaitu wasa'a alal iyal, melapangkan urusan nafkah keluarga, dan itu sudah teruji. Ibnu Uyainah yang mengatakan. Di antara yang lain masih banyak lagi. Kemudian amaliah yang lain yaitu mengusap kepala anak yatim dan memberi buka orang yang berpuasa, kemudian mandi, kemudian bercelak, memperbanyak ibadah sholat, zikir, dan lain sebagainya. Tidak saya sebutkan dengan rinci, saya kira saya anggap cukup. Yang paling sering diamalkan yaitu melapangkan nafkah keluarga, mengusap anak yatim, dan di situ ada ritual seremoni yang besar-besar, biasanya dengan mengadakan santunan anak yatim, karena ada nilai plus di 10 surah mengusap kepala anak yatim. Ini catatan. Jadi kita mengusap kepala anak yatim di bulan surah, tanggal 10 surah, ini kita diberi kebaikan karena kita mengusap kepala anak yatim dengan bilangan seperti rambut yang diusapnya. Nah, ini perlu saya tegaskan, kalau kita jangan hanya mengusap saja. Kalau kita hanya mengusap saja, ini namanya kita merugikan anak yatim, hanya menguntungkan kita sendiri. Lalu bagaimana? Di samping mengusap, sembari mengusap kita memberikan santunan kepada yatim piatu. Jadi tidak hanya mengusap. Kalau hanya mengusap, ini kita hanya merugikan kepada anak yatim. Tapi harus kita lakukan lebih dari itu. Di samping mengusap, kita juga harus memberi santunan. Para pemirsa rahimakumullah, masih banyak ritual-ritual yang lain. Pada intinya, pokoknya ritual di malam 1 surah, entah bentuknya apapun, yang penting tidak ada penyimpangan dari bentuk syar'i. Orang sampai kalau keris, kita tetap menganggap bahwa keris ini ya benda biasa, barang biasa, adanya kekuatan, ini adalah milik Allah dan kita tidak bergantung pada keris itu. Lah, kita kalau bergantung pada keris itu, artinya kita kaya karena keris itu, kita mungkin kuat karena keris itu, dan lain sebagainya. Inilah yang tidak baik, karena itu ada menganggap ada kekuatan selain kekuatan Allah SWT. Disitulah yang perlu diluruskan. Namun budaya-budaya tertentu, amaliyah tertentu yang kadang dijadikan aset dari suatu daerah, ini mohon diluruskan kalau ada penyimpangan-penyimpangan, ya. Kalau nggak ada, ya jalan terus sepanjang tidak ada hal yang kemusyrikan, kemaksiatan. Alhamdulillahirabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.